kita sisihkan waktu khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, banyak sekali program kegiatan di Pusdai Jawa Barat ini. Di antaranya adalah kuliah duha. Kuliah duha yang digawangi oleh Ustadz Hasanuddin menyelenggarakan kegiatannya pada Ahad kedua dan keempat setiap bulannya. Artinya sebulan 2 kali Pusdai Jawa Barat mengadakan kuliah duha. Dan di program kuliah duha ini pematerinya beragam sekali, dari mulai membahas Al-Quran, fikih, hadis, dan kadang kesehatan juga disentuh dalam program kuliah duha ini. Dan kali ini di kuliah 2 kali ini pengisi materinya adalah Dr. Zuzan Hasanah. Beliau seorang dokter internship RSU Beta Medica dengan membawakan tema kesehatan sehat jantung dan otak dengan self talk. Mari kita lihat cuplikannya. Allah, kalau misalnya kita panggil-panggil Allahu Akbar terus-terusan, atau kita zikir tapi kita cuma ngucapin di bibir doang, enggak kita bawa ke hati. Allah ya, nauzubillah tapi ini semoga Allah nggak jengkel gitu ya. Tapi ini yang namanya usaha gitu ya. Kita semoga bisa jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan yang bisa nantinya ke hati kita ikutan berzikir juga kayak gitu. Nah, dari sini kita terima kekurangan kita gitu ya. Kita terima kekurangan kita. Nah, sebelum tidur kita mulai start journaling ini. Jadi kalau ini yang dilakukan oleh penelitian dari Rumah Sakit Sidoarjo tadi, jadi mereka itu memberikan intervensinya pada orang-orang yang pasien sakit jantung itu, ketika mereka sebelum tidur gitu, tulis hari itu tuh apa aja sih kekurangan yang memang udah terjadi. Misalnya nih, hari ini saya telat datang kerja, akhirnya dimarahi sama atasan misalnya gitu. Nah, terus kita kasih panah, insya Allah hari ini tidur lebih cepat, besok datang kerja lebih awal gitu. Jadi hal-hal yang negatif tadi kita jadikan positif untuk berencana untuk besoknya kayak gimana gitu. Kemudian setelah itu kita perbanyak juga, tulislah minimal 3 hal yang bisa kita syukuri di hari itu. Misalnya, alhamdulillah hari ini saya bisa berangkat kerja tanpa rasa sakit, nggak ada sakit. Alhamdulillah hari ini penyakit saya nggak kambuh. Alhamdulillah hari ini saya nggak migrain gitu. Alhamdulillah hari ini saya bisa bernapas kayak gitu. Minimal 3 aja. Dan itu kita lakukan journaling itu setiap malam. Itu insya Allah gitu. Maksudnya memunculkan hal-hal positif dalam otak kita. Nantinya efek-efek yang tadi saya sebutkan itu bisa kita rasakan gitu. Oke. Jadi yang pertama meditasi, terima kekurangan, begitu sebelum tidur kita tulis yang negatif hari ini apa, besoknya apa gitu. Itu karena di sini biar bahasanya self talk, itu bisa kita ucapkan biar kita terus sugesti, kita ucapkan aja terus menerus gitu biar terus sugesti. Insya Allah besok berangkat kerja lebih awal, insya Allah besok berangkat kerja lebih awal, atau misalnya hari ini ada kekurangan, misalnya hari ini saya marahin anak misalnya kayak gitu. Jadi insya Allah besok saya sayangi anak, saya sayang anak, saya minta maaf sama anak kayak gitu. Jadi kita buat hal-hal yang positif gitu dari yang negatif hari ini. Jadi besok bisa lebih berencana untuk ke yang hal yang positif kayak gitu. Oke, untuk closing ini udah di ujung materinya. Jadi Allah juga pernah bilang di Quran surah Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi Allah bilang, ketika kamu melakukan sebuah kebaikan itu untuk diri kamu sendiri, dan ketika melakukan kejahatan juga itu untuk diri kamu sendiri. Karena ya hal-hal baik yang kita lakukan gitu. Misalnya tadi kita sekarang mulai berusaha untuk memunculkan dorongan takwa di setiap kondisi gitu. Kita munculkan itu tuh kita lakukan untuk diri kita sendiri biar tadi kan ada pathway yang meningkatkan yang mengaktifkan puls akunda sehingga akhirnya dia meningkatkan motivasi dan juga reward system terhadap diri sendiri. Nah dari situ itu tuh
kita kayak memberikan investasi pada diri sendiri, memberikan penghargaan pada diri sendiri, hingga akhirnya hidup kita tuh menjadi lebih baik lagi, tapi bukan karena diri sendiri, tapi karena rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, aku lupa lihat astagfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf yang kurang-kurang itu dari juzan pribadi, yang salah-salah, yang hilaf-hilaf itu dari juzan pribadi, yang benar-benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak juga yang minat silakan. Pemirsa, ternyata selain memberikan materi keilmuannya, Dr. Jusan Hasanah ini juga memberikan konsultasi kesehatan langsung kepada para jamaah yang hadir saat itu, juga memberikan terapi atau cek kesehatan. Para jamaah yang hadir bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu mendapatkan materi keilmuannya, juga mendapatkan layanan kesehatan berupa konsultasi kesehatan dan cek kesehatan. Luar biasa. Saya Edi Stadi menyampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dewi, dokter